Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Hendry Prasetyo di Rumah Edukasi. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara menyelesaikan skripsi dengan cepat, tepat, dan juga insya Allah akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Dan juga pastinya akan lulus tepat waktu. Yang pertama adalah kalian harus merancang konsep penelitian itu sedini mungkin. Nah, biasanya dilaksanakan itu pada saat kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Jadi tentu saja dalam metodologi penelitian ataupun mata kuliah metodologi penelitian itu pastinya akan ada tugas ya, yang mana outputnya adalah proposal penelitian. Nah, kalian usahakan buat konsep proposal ataupun konsep tugas dari mata kuliah tersebut itu sesuai dengan konsep penelitian yang akan kalian bangun, akan kalian teliti, sehingga tidak akan membuang-buang waktu nantinya. Jadi kalau misalkan kalian sudah masuk di semester akhir, pada saat kalian mengambil skripsi itu konsepnya sudah matang. Nah, konsep tersebut tentu saja harus didukung dengan data-data yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tentukan metodologi penelitian yang akan kalian ambil. Nah, penentuan metodologi penelitian pada skripsi yang akan kalian ambil juga kalian tentukan pada saat mata kuliah metodologi penelitian. Nih, pasti kalian sebelum melakukan skripsi ada gambaran, kira-kira saya mau mengambil apa, tema tentang apa, permasalahannya seperti apa. Nah, setelah kalian menentukan hal tersebut, tentu kalian tentukan juga kira-kira metodologi penelitian yang paling tepat apa, kualitatifkah ataupun kuantitatif. Nah, itu sedini mungkin, lebih baik ataupun lebih cepat akan lebih baik pada saat kalian mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, yang ketiga, kalian perdalam kajian penelitian. Nah, apa manfaatnya kalian memperdalam kajian penelitian kalian? Nah, di sini tentu saja ada beberapa mahasiswa ya kan yang pernah saya temui itu skripsinya masih berantakan. Karena mahasiswa tersebut tidak memperdalam kajian penelitian yang dia ambil ataupun mereka ambil. Kadang tulisan mahasiswa tersebut melebar ya kan. Misalkan kita meneliti tentang motivasi belajar. Nah, ya sudah, kita terfokuskan pada motivasi belajar saja ya kan. Jangan melebar kemana-mana, sehingga penelitian kalian akan lebih terfokus dan mempunyai arah yang jelas tentu saja. Nah, yang keempat adalah jangan memaksakan kehendak kalian. Maksudnya bagaimana? Jangan memaksakan kehendak. Nah, di sini tentu kadang ada yang berprinsip saya pokoknya pingin penelitian tentang ini misalkan, ya kan? Tetapi tidak didukung dengan data-data yang relevan. Data-data yang memang dapat mendukung penelitian-penelitian kalian. Nah, itu yang kadang-kadang dimentahkan oleh dosen penguji mungkin ataupun dosen pembimbing kalian sendiri. Nah, jadi jangan memaksakan. Kalau misalkan tidak ada data atau sekiranya kita tidak bisa menemukan data ataupun menemukan fenomena apa yang ingin diambil, ya jangan melakukan penelitian tersebut. Cari lagi kira-kira apa yang kita kuasai, apa yang kita dapat pertanggungjawabkan dalam penelitian kita. Jadi jangan memaksakan kehendak apabila tidak ada data-data yang mendukung penelitian kita ataupun penelitian Anda ya tentunya. Nah, untuk data-data apa saja ya itu kemarin saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga ya. Nah, yang kelima adalah kalian harus memilih dosen yang memang mempunyai satu visi dengan kalian. Nah, maksudnya bagaimana memilih dosen pembimbing yang satu visi? Jadi ada beberapa kampus tentunya yang
memperbolehkan mahasiswanya itu memilih dosen pembimbing ataupun dosen-dosen yang akan jadi pembimbing kalian. Nah, usahakan kalian pilih kira-kira dosen mana yang sesuai dengan visi kalian, ya kan? Mempunyai banyak waktu untuk berkonsultasi dengan kalian, mudah ditemui mungkin, gitu kan? Mempunyai satu pemahaman dengan kalian, gitu kan? Dapat membimbing kalian dengan baik. Nah, itu yang perlu kalian pilih ya. Nah, kemudian yang keenam adalah pahami karakteristik dosen pembimbing kalian. Maksudnya di sini kalian juga harus memahami karakteristik ya. Apabila misalkan kalian sudah ditentukan nih dosen pembimbingnya si A si B, itu tidak bisa memilih lah. Ya harus kita pahami adalah karakteristiknya. Maunya seperti apa? Arah penelitian kita yang diinginkan dosen pembimbing itu seperti apa. Nah, itu kita padu-padakan dengan apa yang menjadi konsep dasar kita. Kita juga harus memberikan argumentasi, ini konsep dasar saya. Saya ingin penelitian ini meneliti tentang misalkan kinerja pada rumah sakit karena alasannya seperti ini. Nah, ini harus dipahami, tetapi juga balik lagi tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus pahami karakteristik dosennya seperti apa. Apakah perlu data yang sedetail mungkin atau cukup data-data dasar saja. Nah, karena memang karakteristik dosen itu berbeda-beda, maunya seperti apa itu berbeda-beda. Jadi kalian harus pahami dulu karakteristik dosen pembimbing kalian maunya seperti apa. Output yang ingin dihasilkan skripsi ataupun penelitian pada mahasiswa bimbingannya seperti apa. Nah, itu penting. Karena ya itu yang saya pernah lakukan, itu kan. Saya pahami karakteristik dosen pembimbing saya terlebih dahulu, maunya seperti apa, arahnya seperti apa. Nah, kita catat, kita buat resume dan kita aplikasikan pada penulisan skripsi kita tentunya ya. Nah, yang ketujuh adalah persiapkan diri dengan baik. Maksudnya bagaimana? Ya, mempersiapkan tadi. Ya kan? Kita harus mempersiapkan kajian-kajian teori, memperdalam teori-teori yang akan kita gunakan, pahami grand teori yang akan kita gunakan. Terus kemudian kita juga harus mempersiapkan pengolahan data mungkin bagi metodologi kuantitatifnya seperti apa. Dan tentu saja harus mempersiapkan diri pada saat kalian akan menghadapi sidang skripsi tentu saja. Jangan grogi, gitu kan. Jadi kita harus mematangkan konsep penelitian kita, harus memperdalam kajian penelitian kita sehingga ya apa? Kita pada saat sidang skripsi itu tidak ngeblank ataupun di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Nah, yang kedelapan ataupun tips terakhir adalah kita lakukan revisi yang diminta oleh dosen penguji itu dengan cepat dan tepat tentunya, sesuai dengan arahan yang dilakukan. Maksudnya bagaimana ya? Agar kita bisa menghemat waktu. Nah, kadang-kadang mahasiswa ataupun yang dialami mahasiswa adalah ada revisi tetapi tidak secepatnya dikerjakan, ya kan? Atau tidak mengkomunikasikan dengan dosen pembimbing ataupun dosen penguji mungkin kalau misalkan ada kontaknya dan lain sebagainya. Nah, saran saya kalian komunikasikan. Kalau misalkan kalian tidak memahami poin apa yang dimaksud oleh dosen penguji kalian komunikasikan dengan dosen pembimbing. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Atau maksudnya seperti apa, Bu? Nah, nanti pastinya dosen pembimbing akan mengarahkan. Nah, baiknya seperti ini. Nah, itu kalian lakukan revisi secepat mungkin. Agar apa? Tidak membuang-buang waktu kalian. Ya kan? Bisa lulus tepat waktu. Tentunya dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu mungkin
tips yang dapat saya bagi untuk kalian agar kalian bisa lulus tepat waktu. Nah, apabila video ini bermanfaat, silahkan bantu subscribe, share, dan komen tentunya. Apabila ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.